Ya, kayak gitu urus lagi siwaknya. Ya, tapi ulama-ulama Allah yarham Sayyidul Walid dan Lama Bahama terang juga di tempat sholatnya situ ada satu, tempat baca Quran ada satu, di kamarnya satu, di kamar mandinya satu, di yang dibawa di sini ada satu, ya, di tempat makannya bisa dia makan satu. Nah, karena bagi mereka para ulama auliya sholihin itu benar-benar hal yang sangat tidak pernah ditinggal sama mereka, karena mereka tidak kepada Rasul, kepada Nabi. Ya, karena Nabi aja mewajibkan buat dirinya. Nah, mereka pun ingin mewajibkan buat dirinya seperti Nabi Muhammad SAW, walaupun hukumnya sunnah. Tuh, ya. Nah, di sini perintah Nabi, wangikanlah mulut-mulut kalian dengan menghilangkan bau yang tak bagus, yang tak enak darinya itu. Ya. Dengan apa? Bisiwaki, dengan siwak. Fa'innahu thariqul Qur'an. Karena apa? Karena ini mulut tempat jalannya Quran, tempat keluar masuknya kita, ya, dalam kalimat-kalimat thayyibah khususnya kita, ya, namanya membaca Al-Quran. Ya, tempatnya Quran, mulut di tempatnya kita, ya, keluarnya Al-Quran. Jadi nggak boleh itu bau. Ya. Orang wajib istiqomah baca Quran, harus wangi mulutnya. Wa fil hadisi rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud bi isnadin hasan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Sinan Mas'ud, Ibnu Mas'ud, itu Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang hasan. Takhallalu fainahu nazafatun, ya. Takhallalu itu takhallul, selat-selatkan, ya. Gini nih, menyelat-selatkan antara gigi, kayak tusuk gigi itu selat-selatin antara gigi dan gigi, itu pasti ada sisa-sisa makanan. Itu kata perintah tuh, selat-selatkanlah, ya. Selat-selatin, ya, apa namanya? Ya, selat-selatin, ya. Fa'innahu nazafatun, karena itu hal yang sesuatu yang bersih, itu kebersihan. Wan nazafatu, dan kebersihan itu tad'u ilal iman, membawa kepada keimanan. Kebersihan itu membawa kepada keimanan. Wal imanu ma'ashahibihi ay fil jannah, dan iman itu bersama pemiliknya itu di surga. Ya. Wa makna, dan artinya, maksudnya akhriju ma bainal asnani minat ta'am bil halal. Maksudnya apa tadi itu? Tahallalu bainahu nazafatun. Maksudnya keluarin tuh apa-apa bainal asnan, di antara gigi-gigi dari makanan tuh, bil halal, dengan tusuk gigi. Tuh, ya. Keluarin, jangan didiemin. Ya, kalau unsur kesehatan akan jadi bakteri, jadi penyakit. Ya. Kalau hukum, yaitu perintah, dapat pahala kita. Kebersihan. Ya. Tusuk gigi itu, selat-selat antara gigi dan gigi bersih itu, oke, bil halal, dengan tusuk gigi. Tuh. Karena itu kebersihan adalah iman, keimanan. Dan keimanan itu, ya, disertai pemiliknya nanti di surga. Ya, surga. Baina dzalika nazafatun lil fami, karena sungguhnya hal itu, ya, adalah kebersihan bagi mulut. Tuh. Kebersihan bagi mulut. Ya. Menyelat-nyelat gigi pakai tusuk gigi itu satu, ya, sunnah. Itu kebersihan bagi mulut, lil fami wal asnan, dan gigi, mulut jadi bersih, gigi jadi bersih. Pakai halal, pakai tusuk gigi. Ya. Wa fi riwayatin, fa innahu musahhatun litabi lin nabi wan nawajid, itu
menselatkan, musahhatun, mensehatkan, musahhatun mensehatkan bagi gigi taring dan geraham. Tuh, Muslimnya riwayat lain tuh, lil fami wal asnan, musahhatun, lin-nabi wan nawajid, kebersihan bagi gigi taring dan geraham. Jadi agak sunnah tuh kalau tusuk gigi, bersihin terus makan. Ya, itu perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu lagi deh hadisnya. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rahimallahul mutakhallilina min ummati. Ya, Allah menyayangi. Siapa yang disayangi Allah? Orang-orang yang mutakhallilin, yang suka membersihkan giginya itu. Ya, kata orang kalau siwak sedikit-sedikit baik siwak, sedikit baik siwak. Itu bagus itu. Kalau orang-orang biasa, kalau orang-orang kampung tuh nyeri-nyeri, pakai nyeri orang-orang. Ya, orang dulu gitu ya nyeri ya, begitu nyeri. Tapi kan pakai daun sirih itu nggak ada masalahnya. Tapi membersihkan dirinya berpahala dia. Ya, yang sudahnya kan pakai kayu siwak. Ya. Ini rahimallahul mutakhallilina, Allah menyayangi orang-orang yang suka membersihkan giginya itu, menselat-selat. Ya. Mutakhallilin bisa mengartikan orang yang suka membersihkan gigi dan juga suka membersihkan, menyilat-silat janggut atau rambut. Ya, menyilat-silatkan kalau orang mandi wajib tuh disilat-silatin rambut. Oke, jadi sebelum wudu jenggot itu pun disilat-silatin. Ya. Begitu juga masalah makanan, pakai tusuk gigi. Allah sayang tuh orang-orang yang kayak begitu, yang memperhatikan hal-hal yang susah, yang sulit dibersihkan. Kayak orang mandi kan wajib, ya. Mandi wajib. Ya. Coba tuh disilat-silatin rambut, yang sulit-sulit tuh. Begitu juga wudu, kalau punya jenggot tebal, silat-silatin. Ya. Rambut tuh, kita mau ambil wudu. Jangan rambut ini dibasahin antara rambut dan kulit pala. Sudah selatin. Ya. Karena itu hal sesuatu kebersihan. Dan Allah suka yang bersih. Dari sini Allah menyayangi orang-orang yang mutakhallilin, yang suka menjilat-jilatkan. Min ummati, dari umatku, kata Nabi. Bil wudu, di dalam wudu. Nah, di dalam wudu. Air bagus tu air fi syurihim, dalam wudu yang gelakat, kita menggelakat selat-latin, jenggot, ada dalam mandi yang susah-susah tuh diselat-latin rambut. Ini nggak sekedar basah, tapi kulit pala tak pernah kita gosok-gosok selat-latin, itu diselat-latin pakai tangan. Ya. Di dalam wudu, ya, bisa juga dalam wudu, begini juga. Ada dalam mandi, bagus tuh air syuri dalam rambut-rambut mereka, ya susah-susah rambut-rambut, selat-selatin, jenggot, rambut, ya, untuk menyampaikan air wudu atau mandi. Ya. Waktu dan juga masalah makan. Jadi nggak masalah wudu mandi aja, tapi masalah makan juga. Allah memperhatikan tuh, menyayangi orang-orang yang gitu. Dalam mandinya dia menselat-selatkan rambutnya atau rambut yang di kepala atau di jenggotnya. Ya, dalam mandi juga begitu, dalam wudu juga begitu, dalam makan pun begitu. Makan selat-selatin dan susah-susah. Ya, kalau orang mau makan daging atau makanan suka nyelip tuh, kayak nyelip. Wa ta'ami dan ta'am makanan. Min asari ta'am, dari bekas-bekas makanan. Kita makan pasti ada nempel tuh, nyangkut di sela-sela gigi. Ya, lagi lubangnya banyak banget pasti ke dalam tuh. Ada yang nempel masuk ke dalam. Wah, ini belas-belas sunnah tuh.
Ayat min asari to'am, dari bekas-bekas makanan diikraji ma baqiya minhu bainal asnan, dengan mengeluarkan apa yang tersisa darinya tuh, dari mulut itu di antara gigi-gigi, di antara gigi-gigi itu, ya. Jadi Allah menyayangi itu, Allah sayang kalau orang kayak begitu. Jadi diperhatiin selain hal dalam wudhu, dia memperhatikan hal-hal yang susah diselati, baik itu rambut kepala atau rambut jenggot. Pun dalam makan diperhatikan tuh antara gigi bersih. Wa fil hadal hadis, dan dalam hadis ini nadabu tahlil syu'uri fi taharah wa tahlil lil asnani min asari ta'am. Ya, dalam hadis ini dia dianjurkan menyelat-nyelatkan rambut di dalam taharah, di dalam bersuci. Disunahkan, dianjurkan kita menyelat-nyelat rambut di dalam bersuci. Ya rambut tebal, ya lagi dada tebal, kalau mati wajib harus kena. Ya. Ya, dianjurkan, disunahkan, ya, menyelat-nyelatkan rambut di tohara dalam tohara, wa tahlil lil asnan min asari ta'am, dan juga dianjurkan, ya, menyelat-nyelat gigi dari sisa-sisa makanan. Tuh, ya. Da'a sallallahu alaihi wasallam lahum birrahmah. Rasulullah mendoakan mereka tuh, orang yang suka begitu tuh, dengan rahmat. Doain Nabi gitu. Nabi suka, udah dapat kasih sayang Allah, didoain Nabi dengan birrahmah, dengan rahmat, didoain gitu. Ya, didoain. Ihtiyadihim fil ibadah, di dalam kesungguhan mereka di dalam ibadah. Jadi ibadah harus bersih. Baju, pakaian, tempat aja pun dalam wudhunya kita bersih, rapi. Dalam giginya pun kita perhatikan dengan siwak atau dengan menjatuhkan sesuatu yang mengganggu gigi itu, atau bekas-bekas makanan. Fayata'akkadul iktina'a bihim dukhuli bida'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sangat menekankan, ya, untuk memperhatikan dengannya itu masalah tahallul, ya. Nabi sangat menekankan tuh, perhatikan dengannya itu, dengan tahallul itu sangat Nabi perhatikan, menganjurkan. Kayak sunnah muakkadah, sangat ditekankan tuh kata Nabi, ya, untuk memperhatikan dengannya itu. Karena apa? Lidukhuli bida'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang yang kayak begitu, yang takhallul, itu akan masuk dalam doanya Nabi. Orang yang bersih dapat doanya Nabi. Kalau orang yang jorok, kotor, nggak dapat doanya Nabi. Makanya Nabi sangat menekankan dia tinggal itu siwak, membersihkan gigi, ya, perhatikan gigi, kotoran-kotoran bekas makanan di gigi yang nyangkut, perhati itu dengan takhallul bil halal, dengan sampai menyelatkan dengan tusuk gigi, ya, atau dalam wudu menyelatkan rambut atau jenggot, atau dalam mandi, ya, karena akan mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW, dan mendapat kasih sayang Allah, dirahmah, ya, rahimallahu, Allah menyayangi orang kayak begitu, ya. Jadi ta'akkadul iktina'a bihi bidukhulil bida'wati Rasulullah SAW. Nabi menganjurkan, menguatkan, menekankan, memperhatikan dengannya itu hal-hal yang tadi itu. Kenapa? Bidukhulil bida'wati Rasulullah akan masuk dalam doanya Nabi, doa Nabi Muhammad SAW, ya. Rawahu tudai an Abi Ayyub Al-Ansari wa huwa haditsun hasan. Ya. Nah, itu tuh jadi hadis tentang
kita adalah takhallul ya. Jadi takhallul aja itu perintah. Siwak aja takhallul. Setelah takhallul baru bersiwak. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Melanjutkan sebentar sedikit fikih.